Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah pembiasaan ya, atau belum? Belum. Oke, kita mulai dulu dengan pembiasaan. Dipimpin oleh kalian. Diri. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kesatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang kita sudah berjanji. Satu. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 21 1945. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 21 1945. Dua. Hormat kepada orang tua dan guru. Hormat kepada orang tua dan guru. Jaga nama baik sekolah. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak tempat lahir beta. Peralatan untuk belajar kita. Sudah seperti biasa dan waktunya nanti ini tinggal 1 jam. Nanti kita babnya adalah usaha dan energi, ya? Ya. Oke. Sudah membaca sedikit tadi sambil menunggu saya menyiapkan materi. Nah ini saya ajak dulu sebelum mulai pelajaran karena ini awal bab kita membuat kesepakatan kelas. Nah ini mungkin sesuatu hal yang baru buat kalian. Sudah pernah ada yang guru yang membuat kesepakatan kelas? Belum ya. Jadi kesepakatan kelas itu fungsinya kerjasama dengan kalian, saya dan kalian sebelum memulai kelas. Rencananya saya setelah bab ini nanti setiap ganti bab nanti kesepakatannya bisa berbeda bisa sama, tergantung dengan kalian. Kenapa kok kalian? Karena aturan ini dibuat untuk kalian. Saya hanya membantu. Kesepakatan kelas itu apa tuh Bu? Semacam aturan, tapi ini bukan aturan. Kenapa bukan aturan? Karena nanti buatnya berdasarkan pendapatnya kalian. Pahami ya? Jadi ini aturan-aturan yang harus nanti dipatuhi selama pelajaran. Jadi kalian tuh pengennya nanti apa ya dari teman-temanku? Ketika aku berbicara, pengennya aku didengarkan. Monggo nanti kalian sampaikan. Sementara ini contohnya seperti ini. Saya berbesar ya. Nah ini saya sudah punya kesepakatan kelas. Nanti kalau ada yang tidak setuju, mungkin Bu, kelas kami itu sudah saling menghormati. Jadi itu nggak perlu Bu. Yang lainnya aja misalkan ketika membawa HP lah atau bagaimana, atau mungkin kalau pelajaran minta izin minum Bu dan sebagainya, monggo disusulkan di sini ya. Coba ini saya pengen kalian membacakan apa kesepakatan yang sudah saya buat ini ya, tapi nanti sesuai nggak sama keinginan kalian, gitu ya. Oke. Yo. Yang pertama kesepakatan kelas yaitu menghormati. Menghormati adalah semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi kelas.
komunikasi. Semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kesepakatan yang ketiga adalah jujur. Siswa harus berani mengakui kesalahan dan mengungkapkan kejadiannya dengan jujur. Kelas penggunaan ponsel dilarang selama sesi kelas kecuali jika ada izin sebelumnya dari guru untuk tujuan pendidikan. Berikutnya adalah saling menghargai. Artinya tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan. Kesepakatan yang tadi sampean bacakan, mungkin ada tambahan. Saya memiliki masukan tentang penggunaan ponsel. Saat pelajaran ponsel di silent. Kan pendapat ketika pelajaran ponsel tentang penggunaan ponsel, tolong ponselnya di silent. Setuju apa tidak? Setuju. Oke, berarti itu mungkin ada tambahan lagi. Silakan acungkan tangan. Saat pelajaran kita harus sopan santun dalam menuturkan kata agar pembelajaran terjadi secara aman dan tentram. Oke, dari Hafiz juga memberikan masukan bahwa selama pelajaran nanti kita harus sopan santun. Baik, nanti akan saya tambahkan di slide-nya. Dan sampai juga kalian semua tolong diingat kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas itu nanti selama bab ini ya, bab 3 ini kita gunakan. Jadi berbicara sopan, kemudian ponsel di silent, kemudian digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran atau izin ke saya, kemudian saling menghargai, jujur, apalagi tadi? Komunikasi ya, komunikasi berarti nanti ketika presentasi ya yang semangat komunikasinya. Kemudian yang terakhir adalah saling partisipasi. Jangan lupa berpartisipasi. Jangan canggung untuk mengajukan tangan. Sebelum kita lanjut ke materi, ice breaking dulu ya. Nah, ini saya punya ice breaking. Ini tentang lagunya Jungkook ya. Coba kalian berdiri semuanya. Berdiri atau cukup duduk aja? Duduk aja. Oke, duduk. Tapi kalau duduk yang kompak ya. Oke, saya nyalakan dulu. Pulungkan. Siap terdengar. Bangga melu ya, melu. Persiapan. Hadap ke depan semua. Darimu Dulu yang aman. Oke. ya. Keluar sebentar, kalau perlu kita ya.
Oke, Virus. Tahu apa tidak Ibu kenapa Ibu manggil ke sini? Tahu, Tahu. Kenapa? karena berkata dengan nada yang keras dan membentak-bentak. Terus kenapa tadi kok seperti itu? Ada apa sebenarnya? Bu, itu tugasnya dikumpulkan secara kelompok atau individu, sedangkan saya sudah mengerjakan secara kelompok. Ibu mengerti sekali apa yang jadi perasaanmu sehingga kamu seperti itu. Begini ya, jadi sebetulnya memang awal kalau diingat kembali tugasnya kan tugas dari saya memang dikerjakan individu. Kemudian karena Bu Eni kemarin tidak bisa hadir, Bu Eni minta tolong ke Ibu Guru Magang untuk menyampaikan tugas. Mungkin dari situ miskonsepsinya di situ ya. Terus sekarang yang jadi permasalahan kamu apa? Dulu tugas individu belum selesai, Bu. Oh, jadi begitu. Ibu bisa mengerti sekali sekarang. Dan itu juga sebenarnya bukan masalah yang hanya kamu alami saja, Virus. Semua kadang anak-anak lain juga sering mengalami. Dan itu hal yang biasa. Tapi dari situ, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang disepakati? Selama pelajaran berlangsung, kita harus sopan secara tutur kata dan juga menghargai teman. Baik, jadi masih ingat ya bahwa kita di kelas itu harus kita usahakan, harus kita tuh bagaimana caranya berbicara sopan. Kemudian juga menghormati orang lain. Nah, dari sini dengan tadi kamu berkata kasar dan membentak-bentak di kelas, mungkin kamu ingin memperbaiki masalah ini atau memperbaiki keadaan ini, Virus? Bu, maaf Bu, saya akan berusaha untuk mengubah diri saya, yaitu dengan mengendalikan diri saya dan berkata dengan sopan. Oke, baik Virus, itu sangat bagus sekali. Tapi lebih bagus lagi jika kamu berusaha dengan hati ya. Artinya di situ kamu harus benar dengan niat dari dalam dirimu sendiri. Gitu ya Virus. Oke, semangat terus belajar. Terima kasih ya. Bu ini minta refleksinya ya. Oke. Kamu kalau ditanya seperti tadi yang Ibu tanyakan, itu kamu gimana perasaanmu? Ya, merasa ingin berubah. Ingin berubah. Seneng nggak kira-kira? Maksudnya nyaman nggak kalau ditanya seperti itu? Nyaman. Nyaman sih. Oke. Oke Virus, terima kasih. Itu saja pertanyaan refleksi untuk kamu ya. Terima kasih. Baik Dewi sama Ella. Sebenarnya kalian tadi itu dari mana? Kenapa lama sekali baru masuk ke kelas? Mohon maaf Bu, tadi saya sebenarnya dari toilet. Bener ya, dari toilet. Lalu, Saya juga dari toilet Bu, mengantar ke rumah. tapi kenapa lama sekali? Seharusnya kalian kan mungkin ke toilet paling lama 5 menit. Sebenarnya ada apa dengan kalian? Mohon maaf Bu, saya sebenarnya sama Oka dari UKS untuk minta pembalut. Tapi di UKS pembalutnya habis. Saya sama Oka menunggu untuk memberikan pembalut bersama petugas. Oh, jadi seperti itu. Baiklah, Ibu mengerti sekali apa yang terjadi. Lalu kalian berdua ini sudah tahu belum keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama kapan hari itu? Dan hari ini sudah tahu atau belum? Sudah. Kalau keluar kelas pada saat jam pelajaran harus izin dulu. Oke, syukurlah kalau kalian sudah paham. Lalu kalau sudah paham, tindak lanjut kalian apa untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama? Kami benar-benar berjanji Bu tidak akan mengulangi lagi dan lain kali kami akan meminta izin terlebih dahulu untuk pamit ke toilet. Oke.
dengan kesepakatan kelas dan kalian berjanji kalau mau izin baik ke saya maupun nanti guru lain mau keluar kelas, izin keluar kelas mohon izin dulu, jangan keluar dulu kalau tidak ada. Oke, terima kasih, semoga tidak akan terulang lagi. Bagaimana perasaan kalian ketika ditanya seperti kemarin? Kami merasa senang karena kami bisa mengetahui kesalahan kami dan kedepannya kami tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SMP Negeri 1 Serengat, yaitu beliau Bapak Sulistiono SPD MM. Yang saya hormati Bapak Ibu guru CGP yang akan diseminasi budaya positif di sekolah, yaitu oleh Bu Eni, Bu Hendrik dan Mbak Amri. Bapak Ibu peserta wali kelas yang hadir pada siang hari ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana di kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan tugas aktivitas dengan baik. Semoga apa yang kita laksanakan pagi hari ini sampai siang pulang diberikan ilmu yang manfaat, yang barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Berikutnya saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini dalam rangka yaitu diseminasi budaya positif di sekolah oleh CGP Angkatan 9 Kabupaten Blitar. Yang pertama yaitu pembuka, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti yang akan dipandu oleh 3 Bapak Ibu yang berada di depan. Dan yang terakhir doa. Mari kita awali acara diseminasi pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Liridullah bi sabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Diucapkan terima kasih. Semoga doa kita kena bulan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada beliau Bapak Sulistiono SPD MM, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 9, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang terlibat dalam acara pada siang hari ini. Mengawali sambutan saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini, kita masih diberi kesehatan dan kekuatan, kesempatan bisa menghadiri undangan dari CGP trio apa ya ini, macan trio wek-wek, 3 orang yang sekaligus berkolaborasi pada acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam semoga kita sampaikan pada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nanti syafaatnya di dunia dan di akhirat nanti.
Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya sampaikan terima kasih atas undangan dari calon guru penggerak 3 bersaudara yang insya Allah ini masih dalam masa pendidikan guru penggerak yang sudah mengagendakan kegiatan pada siang hari ini. Alhamdulillah masih di jam dinas, kita masih punya waktu 1 jam di jam dinas dalam rangka memenuhi tugas dan tanggung jawabnya menjalankan amanah daripada pendidikan calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang sudah disiapkan baik tempat, materi maupun yang lain-lain ini nanti bisa membawa kelancaran dan kesuksesan beliau bertiga dalam melaksanakan kegiatan serangkaian kegiatan program calon guru penggerak. Yang berikutnya disampaikan terima kasih pada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan menghadiri undangan ini. Bapak Ibu sekalian, mohon ketika ada acara semacam ini sebenarnya memang acara pribadi dari masing-masing guru penggerak untuk memenuhi tugas dan serangkaian kegiatan program calon guru penggerak. Nah, ini adalah nilai plus, nilai positif bagi sekolah kita. Maka kami mohon sekali lagi apabila jenengan sering-sering dilibatkan dalam kegiatannya, maka mohon untuk diterima dengan ikhlas. Kalaupun toh nanti di jam dinas tidak cukup melangkah pada 10 menit, 15 menit di luar jam dinas, mohon ini untuk bisa dimaklumi. Bapak Ibu tanpa dukungan dari penjenengan, maka programnya Bapak-bapak dan Ibu calon guru penggerak ini tidak bisa berhasil. Karena namanya mendesiminasikan berarti menularkan, memperbanyak yang tahu. Nah ini kalau tetap bertiga ini berarti tidak bisa terdesiminasi. Sekali lagi selamat melaksanakan desiminasi budaya positif di sekolah. Tentunya nanti yang akan titik beratnya adalah di sekolah kita, tidak mengambil di sekolah lain. Nah, dari paparan dan penyampaian dari Bapak Ibu trio ini nanti kemungkinan akan dikembangkan di sekolah kita pada realita yang sebenarnya. Selamat melaksanakan tugas, semoga ini nanti direkam full ya, minimal 1 jam, maka ya harus dilaksanakan dengan sesungguhnya tidak bisa dibuat-buat, dipotong-potong, diambilkan dokumen sepotong-sepotong, tidak bisa. Nah demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 Serengat yang telah membina dan membimbing para CGP, dan terima kasih para Bapak Ibu yang telah berpartisipasi menghadiri undangan. Selanjutnya adalah acara inti yang akan dipimpin oleh rekan-rekan CGP, Bapak Ibu yang hebat. Untuk kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada Pak Amin yang sudah memberikan waktunya untuk saya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya berdiri nggih. Ya, sebelumnya saya sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Kepala Sekolah yang sangat mensupport kegiatan CGP terutama di angkatan 9 ini, dan terima kasih yang luar biasa kami sampaikan kepada panjenengan semua selaku rekan sejawat kami di sekolah ini, yang mana panjenengan berperan sebagai rekan kolaborasi kami. Dengan kehadiran panjenengan di sesi ini itu merupakan satu penghormatan dan apresiasi yang luar biasa bagi kami bertiga. Hari ini saya dan kemudian Pak Zainul Amri dan Bu Eni bertugas untuk menyampaikan diseminasi terkait dengan budaya positif di sekolah. Untuk itu sekali lagi kami haturkan terima kasih yang luar biasa untuk panjenengan yang tidak kalah hebatnya demi kemajuan lembaga kita tercinta. Boleh dong tepuk tangannya untuk panjenengan semuanya. Nggih. Bapak Ibu, karena waktu kita sangat terbatas, ini nanti ada beberapa agenda kegiatan yang harus kita selesaikan. Mohon izin menyampaikan dulu tujuan kegiatan kita hari ini. Materi kita ini luar biasa Bapak Ibu, sangat menarik, asik dan memang ranah kita.
Ternyata di kegiatan pendidikan guru penggerak itu kita baru memahami ternyata seorang guru penggerak itu ilmunya tidak boleh berhenti di kami. Tugas kami adalah tergerak, menggerakkan, bergerak dan menggerakkan. Menggerakkan siapa? Seluruh komponen yang ada di sekolah. Jadi kita bersama nanti bergerak bersama-sama. Yang bergerak tidak hanya guru penggerak, tapi seluruh elemen yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai dengan petugas satpam, kemudian TU, tenaga kebersihan dan lain-lain. Nanti semoga bisa kita gerakkan semuanya. Materi hari ini Bapak Ibu, yang pertama nanti kita bersama-sama akan memahami tentang paradigma baru di dalam dunia pendidikan, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Lumayan banyak nggih. Kenapa hari ini yang kita undang dulu wali kelas? Karena nanti di endingnya kita sebagai wali kelas harus mampu memimpin, membuat keyakinan kelas. Ini langkah pertama nanti kita untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Caranya bagaimana? Jangan khawatir, nanti kita praktekkan bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah nanti kita praktek untuk menyusun keyakinan kelas yang nanti pada prakteknya, realnya akan dipimpin oleh wali kelas di kelasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga nanti kita akan mempraktekkan pendekatan segitiga restitusi, yaitu satu pendekatan yang nanti akan kita pakai ketika kita mengalami permasalahan di anak. Contohnya tadi yang baru kita lihat di di ruang guru tadi Bu Vera ya. Nah, ada anak yang berkelahi dengan temannya. Nanti di sini Bu Vera, bagaimana kita melakukan penyelesaian masalah itu menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Pokoknya asik kok ini nanti. Kami aja yang berjam-jam JP-nya membahas ini itu enggak ada habisnya. Di Lokakarya kemarin kita praktek ini mulai jam 8 sampai setengah 3, enggak ada yang ngantuk. Kenapa? Ini adalah ranah kita, materi kita yang kita perlukan oleh seorang guru. Jadi nanti kurang lebih itu Bapak Ibu. Next berikutnya. Iya, kita sudah akrab nggih dengan yang namanya hukuman. Menurut penjenengan kira-kira hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Hukuman itu bisa mendisiplinkan anak atau tidak? Ini kan Pak Pujo yang kemarin sangat akrab dengan anak-anak. Menurut penjenengan hukuman itu bisa enggak Pak mendisiplinkan anak? Menurut saya hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Kemudian hukuman itu juga bisa membuat dalam tanda petik efek jera. Tapi yang benar-benar tidak menjerakan, Bro, tidak mentraumakan, tapi menyenangkan. Menjadikan pengingat-ingat, seperti misalkan ketika kita terlambat, kemudian kita disuruh untuk menata pot di depan ruang guru, walaupun pada waktu itu mungkin sangat melelahkan, tetapi kita senang dan kita nggak mangkel dengan guru itu. Gitu. Coba bantu saya ini kalau gitu bantu untuk menata pot, maksudnya efek jera seperti itu, tapi saya senang. Dan itu ketika saya akan terlambat lagi jera. Waduh, aku dikongkon nek. Nah, seperti itu. Tapi itu enggak masalah. Nah, kemudian juga bisa mendisiplinkan anak itu sendiri. Oke. Iya. Iya, begitu. Oke. Tepuk tangan untuk Pak Pujo. Menurut beliau, hukuman itu bisa mendisiplinkan anak dan ternyata Pak Pujo senang dengan melaksanakan hukuman itu. Yang senang Pak Pujo atau anak-anak ya? Oh, Pak Pujo dulu senang juga. Sekarang pertanyaan yang kedua, siapapun nanti bisa menjawab. Nanti kita lihat nggih Bapak Ibu. Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Kita punya ya seperti itu nggih. Pemberian hukuman positif misalkan suruh membaca, kemudian anak-anak disuruh membersihkan lingkungan sekolah. Ada yang hukumannya
disuruh sedekah dan lain-lain nggih. Itu Bu Sulis yang ada di ranah tata tertib. Pemberian seperti itu Bu, apakah itu juga bisa meningkatkan disiplin anak? Gimana menurut panjenengan? Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sementara ini yang saya amati memang yang pertama bisa membuat jera anak, tapi ada juga anak yang merasa tidak jera. Karena apa? Kemarin ada 5 anak yang setiap masuk itu terlambat dengan anak yang sama. Itu anak berjanjian di tempat sepeda, baru masuk ke pintu gerbang begitu, dengan rambut semua itu gondrong dan berhari-hari tetap seperti itu. Diingatkan juga tetap. Kemudian saya bilang begini, Mas, kemarin sudah diingatkan ya harus potong rambut. Iya Bu, mendingan saya disuruh jabut rumput tiap hari, nggak apa-apa Bu, nggak potong rambut begitu. Mungkin itu yang dari saya yang pernah saya amati dan saya terima langsung dengan telinga saya, dan sampai sekarang pun ini anak berlima tidak mau potong rambut. Begitu Bu Henry. Terima kasih Bu Lis. Oke, tepuk tangan juga untuk Bu Lis. Berarti intinya ternyata hukuman-hukuman positif itu tidak membuat anak juga lebih baik berarti nggih. Itu poin Bapak Ibu monggo yang nanti kita catat. Ternyata hukuman disiplin, hukuman positif pun tidak membuat anak terus menjadi lebih baik. Nah, ini kita catatan. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Benar atau tidak itu, Pak Uldi? Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Bu Hendrik. Untuk pertanyaannya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Menurut saya dengan memberikan apresiasi kepada anak tentang apa yang telah dijawab itu dapat memberikan efek respon yang positif dari anak kepada kita, dan itu nanti bisa akan melebihkan seperti pendekatan-pendekatan yang akan diberikan kepada kita ke anak, itu nanti efeknya lebih berhasil karena kita selalu memberikan motivasi kepada anak-anak. Itu saja Bu Hendrik, terima kasih. Iya, keren untuk Mas Uldi, tepuk tangannya Bapak Ibu. Iya, dengan penghargaan menurut Mas Uldi itu bisa membuat anak-anak lebih disiplin. Cuman mungkin pernah nggak kita berpikir sampai kapan ya kita memberikan penghargaan kepada anak? Ketika nanti kita sudah tidak mampu lagi memberikan penghargaan, apalagi itu dalam bentuk kalau apresiasi mungkin masih bisa nggih, tapi kalau nanti hadiah dan lain-lain perlu kita pikirkan sampai kapan kira-kira nanti kita bisa seperti itu. Oke Bapak Ibu, ini sudah belajar banyak, ada beberapa catatan yang bisa kita ambil tadi sebenarnya tentang disiplin positif yang ada di sekolah kita. Mungkin next Mbak ini, biar nanti ketemu jawabannya. Bapak Ibu sekarang coba semuanya dikepalkan tangannya. Ya silakan dikepalkan kuat-kuat. Anggap saja di tangannya penjenengan ini, apa yang paling penjenengan suka? Uang? Iya, anggap saja di sini ada uang Pak Pujo. Bu Nurul suka apa ini? Cincin? Iya, coba dikepal. Sekarang silakan yang sampingnya ditaruh dulu. Misalkan Bu Nurul punya cincin di sini yang sangat dia suka. Silakan Bu Risa untuk mencoba mengambil cincin itu kira-kira sama Bu Nurul, boleh enggak? Boleh apa tidak? Sudah sekuat tenaga tidak boleh? Coba dicoba. Boleh enggak itu dibuka? Bukaan gini Bu, coba jenengan rampas, boleh nggak itu cincinnya diambil? Tidak boleh ya ternyata. Nah ternyata tidak boleh Bapak Ibu. Kalau begitu coba jenengan rayu Bu Nurul. Bu, cincinnya jenengan itu berapa gram toh? Kan cuma 3 toh. Saya punya ini apa namanya bentuk yang terbaru yang paling update. Ini saya 10 gram loh. Misalkan ya, dengan negosiasi kira-kira nanti suatu ketika Bu Nurul akan membuka atau tidak? Atau mungkin jenengan begini, Bu Nurul ini saya kan lagi butuh uang sekali ya, karena di rumah misalkan suami sakit dan lain-lain, kirana nanti jenengan berkenan bisa enggak itu? Mungkin karena Bu Nurul merasa luluh, lah ini kan kebaikan, kesempatan saya untuk bisa bersedekah. Tanpa harus dirogoh-rogoh, nanti mesti Bu Nurul akan buka.
dan memberikan. Itu analoginya Bapak Ibu. Kalau begitu berarti menurut jenengan kita mau membuka tangan kita itu tergantung siapa? Tergantung siapa? Tergantung misalkan Bu Nurul ini mau membuka ini tergantung Bu Risa atau tergantung Bu Nurul sendiri mau membuka atau tidak? Iya, tergantung Bu Nurul sendiri, betul. Sekuat apapun Bu Risa mau membuka ini, ketika Bu Nurul tidak ingin mempertahankan ini, maka ini tidak akan terbuka. Tapi ketika Bu Nurul merasa tersentuh atau terbuka hatinya, oh ini karena untuk kebaikan, maka ini akan saya buka. Kalau begitu Bapak Ibu, satu poin yang mesti kita pegang di sini. Jadi fungsi kontrol itu ada di siapa? Iya, ada di diri sendiri. Kalau begitu ketika kita punya murid yang nakal, kemudian kita pokoknya bocah iki kudu tak tangani, kudu manut mbek aku, sesuk kapok pok. Itu berarti pikiran kita yang seperti itu kira-kira benar apa enggak? Benar atau tidak Bapak Ibu? Ketika bocah iki kudu manut mbek aku. Harus manut aturan sini. Ya, saya harus bisa ngalahkan egonya anak ini sehingga besok dia seperti tadi harus jera pokoknya anak ini. Kudu dihukum, diberikan hukuman sehingga nanti dia akan jera. Kira-kira kita anggapan seperti itu benar atau salah Bapak Ibu nggih? Kalau anak itu belum mau membuka kira-kira dia bisa atau tidak bisa? Mungkin berikutnya Mbak Eni. Jadi Bapak Ibu, kita guru ini ternyata sering punya ilusi. Ilusi ini kan apa? Iya, angen-angen. Kita sering punya ilusi. Ilusi pertama guru itu apa? Guru merasa bahwa dia bisa mengontrol muridnya. Beh aku iki kesiswaan sing paling digdaya lho. Bocah karo aku wedi kabeh. Misalkan ya. Jadi kita merasa bahwa ketika anak itu takut dengan kita, sebenarnya apakah dia itu sudah ada kekuatan motivasi dari dalam bahwa dia sadar ini salah, saya harus begini, kan belum tentu nggih. Jadi itu ilusi kita. Guru itu kadang merasa saya bisa mengontrol siswa. Yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang berikutnya berarti Mbak, yang ilusi yang berikutnya. Ya, realitas kebutuhan stimulus respon sama teori kontrol. Kita kadang memaksakan bahwa orang lain itu harus punya pandangan yang sama dengan kita. Padahal apakah seperti itu Bapak Ibu? Tidak. Anak pun punya pandangan yang berbeda dengan kita. Kemudian kita beranggap bahwa semua orang itu melihat hal yang sama. Padahal orang itu memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kita sering seperti itu mengajak orang atau kita memposisikan bahwa apa pandangan saya itu benar dan orang lain juga harus seperti itu. Kemudian kita beranggapan bahwa kita itu bisa mengontrol orang lain. Ibaratnya tadi seperti itu, ternyata kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kita sering berpikir menang dan kalah. Nah, itu Bapak Ibu miskonsepsi yang nanti mau kita cairkan, mau kita udari di sini. Bagaimana sebenarnya kita sebagai seorang guru ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Berikutnya Mbak Bu Eni. Ya. Jadi pertanyaannya tadi, siapa sebenarnya yang memiliki fungsi kontrol itu? Diri sendiri. Anak napa nggih ngoten berarti? Iya. Anak juga seperti itu. Kita jangan pernah beranggapan bahwa kita bisa mengendalikan anak. Ya, itu kurang pas Bapak Ibu. Jadi itu anggapan kita hanya ilusi. Nah, sekarang mari kita coba menyamakan persepsi dulu tentang disiplin positif. Satu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Itu kita pegang. Bahwa siswa itu juga individu, mereka manusia, mereka seorang diri, jadi mereka sosok pribadi, mereka sendiri, yang mana kita tidak bisa mengontrol mereka.
Itu satu pemahaman yang harus kita punya, kita lekatkan sekarang. Yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Seperti tadi anak yang berkelahi, itu coba ditanya Mbak, dia pasti punya tujuan melakukan itu. Pembulian dalam bentuk apapun yang dilakukan anak, itu karena mereka sebenarnya punya satu tujuan. Mungkin dari teman-teman BK ketika anak-anak di jenengan timbali ditanya tujuannya apa, kan pasti mereka punya alasan untuk melakukan itu walaupun itu suatu kesalahan. Jadi begitu. Yang berikutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Lah ini Bapak Ibu yang sekarang harus kita bangun. Ketika kita menghadapi permasalahan anak, pikiran kita adalah kita sama-sama di posisi menang. Bukan ada yang menang, ada yang kalah, ada yang saya binasakan, ada yang terbinasakan. Jadi itu dua hal yang selama ini kadang-kadang masih meracuni kita. Tapi kita berpikir menang dan menang. Yang kedua kolaborasi. Ketika kita menghadapi anak yang salah pun pikiran kita kolaborasi. Piye yo caranya kita berdiskusi biar nanti permasalahan anak ini selesai. Ya, selesainya bukan karena dia takut dengan kita, bukan karena dia takut dihukum, bukan karena takut mendapat poin. Tetapi mereka kesadaran dari pribadi. Kemudian yang ketiga, kita harus memahami realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Mungkin tadi Bu Vera, yang anak yang berkelahi itu tadi, dia sedang membutuhkan kebutuhan dasar manusia penguasaan. Bisa diterima oleh temannya yang lain, sehingga caranya seperti itu. Ya, kemudian mungkin ada seperti Panji, ya, bisa jadi dia kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang. Dia perlu kita dekati dengan kasih sayang dan lain-lain, itu perlu kita dalami bahwa kebutuhan manusia itu memang berbeda. Kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu dulu yang monggo kita camkan di pikiran kita bahwa satu, anak melakukan sesuatu itu punya tujuan. Setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian kita tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa adalah diri sendiri. Nah, dengan di sini nanti adalah tujuan kita, bagaimana kita menuntun anak dia bisa melakukan self controlnya, melakukan kontrol diri sendiri. Kita menuntun, bukan memaksa dia dengan sesuai yang kita mau. Kamu itu harus begini, harusnya kamu begini, besok harus begini. Itu anak hanya mendengarkan dan dia ada tidak nyamanan, bahkan mungkin yang berbeda dengan yang dia harapkan. Itu mungkin konsep-konsep dasar Bapak Ibu yang harus kita pahami bersama. Berikutnya. Nah, sekarang kita kalau berbicara disiplin itu berarti menurut Bu Vera apa? Disiplin itu kita ngomong disiplin. Kalau menurut saya disiplin itu adalah melakukan satu hal dengan porsi yang tepat dan dilakukan berulang sesuai dengan mungkin waktu atau jadwalnya seperti itu. Jadi disiplin berangkat sekolah misal, anaknya disiplin berangkat sebelum pukul 7 gitu. Berarti anak melakukan hal itu secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan yang baik seperti itu. Oke, terima kasih, aplaus untuk Bu Vera. Ada satu poin yang bisa kita ambil. Contohnya disiplin, misalkan anak tahu kapan dia harus masuk dan kapan dia harus berangkat. Oke. Yang kedua, misalkan anak ketika di sekolah itu tahu bahwa misalkan dia tidak boleh berkelahi di dalam kelas. Itu sebenarnya apa toh Bapak Ibu? Sebenarnya ini loh, kontrol diri. Jadi disiplin itu lebih mengarah kepada kontrol diri. Anak menjadi tahu
bisa mengontrol dirinya, regulasi dirinya. Ini saya misalkan contoh, saya di sekolah masuk jam 7 kurang 1/4. Berarti sebelum itu saya sudah harus datang karena saya harus datang tepat waktu. Oh, ini sudah disampaikan di kesepakatan sekolah bahwa ketika ada sampah itu berarti diminta untuk dimasukkan di tempat sampah. Ketika anak sudah menemukan sampah dan itu dimasukkan, berarti itu kontrol dirinya sudah jalan. Nah, kita itu arahnya mau menuju ke situ. Bagaimana anak-anak itu secara motivasi diri nanti punya kontrol diri tanpa harus kita tadi hukum dan lain-lain. Berikutnya Bu Eni. Ya. Nah, semua perilaku seperti yang disampaikan Pak Pujo tadi, semua perilaku itu ada motivasinya. Contoh, misalkan ya, saya ingin rumah saya bagus. Motivasinya apa? Biar dipandang wah, misalkan. Saya ingin mungkin anak. Saya ingin kalau pas pelajaran saya tak izin keluar masuk kayak Imron misalkan. Sebenarnya Imron itu punya tujuan. Tujuannya apa? Ben aku digatekne gurune. Ya. Jadi semua perilaku manusia itu punya motivasi, punya tujuan. Nah, begitu juga dengan anak. Ketika ini yang menjadi bahaya seperti ini Bapak Ibu. Ketika ada anak yang dia di sekolah kita amati sangat disiplin. Tidak pernah melanggar keyakinan sekolah atau peraturan sekolah. Tetapi motivasinya misalkan yang pertama, anak ini sangat disiplin karena satu tadi takut dihukum Pak Pujo. Misalkan. Maka dia akan melaksanakan disiplin itu hanya karena takut dihukum. Menghindari ketidaknyamanan. Karena nanti kalau dihukum mesti anak tidak nyaman. Berarti ketika nanti dia menemukan sesuatu yang tidak ada hukumannya, bisa jadi dia akan melakukan. Toh ini enggak ada hukumannya, misalkan ya. Kemudian yang kedua imbalan, yang disampaikan Mas Uldi tadi. Anak masih ada yang melaksanakan disiplin sekolah karena ingin mendapatkan imbalan. Satu, imbalan apa? Dipuji. Dua, saya nanti ingin mendapatkan predikat siswa terbaik. Misalkan ya. Maka suatu ketika misalkan ada anak yang berbuat baik, Pak Uldi ndak perso. Tidak ada apresiasi walaupun itu hanya bentuk lisan, maka nanti dia akan males, aduh kadang aku berbuat baik ternyata gak ono sing ngelem. Ya, ternyata tidak ada yang memberikan apresiasi. Berarti ketika nanti anak itu akan melakukan satu disiplin atau kebaikan, dia merasa enggak ada yang melihat, bisa jadi nanti dia tidak jadi. Kira-kira niku benar atau tidak? Pripun Bapak Ibu? Bisa terjadi mboten seperti itu? Nggih, bisa. Yang mau kita tuju sebenarnya ini, ketika anak melaksanakan disiplin positif, itu motivasinya adalah menghargai diri sendiri. Sama juga dengan kita. Kenapa ya saya harus datang tidak telat? Karena saya ingin mendisiplinkan diri saya. Saya merasa punya tanggung jawab sebagai siswa di sini, maka saya harus datang tepat waktu. Kenapa saya harus menjalankan ibadah ini? Kan tidak ada yang tahu, karena ini adalah kewajiban saya sebagai umatnya. Karena saya ingin menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Kenapa saya harus mengerjakan PR? Ya, bukan karena nanti tidak ingin diberikan hukuman gurunya atau mungkin karena dia ingin dielem gurunya atau temannya, tapi karena dia merasa ini adalah tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Lah, ini yang sulitnya adalah menuju yang motivasi yang ketiga. Bagaimana seorang siswa melaksanakan disiplin positif di sekolah itu bukan karena takut dihukum atau mengharapkan apresiasi. Makanya ketika Bu Lisna di depan setiap pagi, kalau anak yang sudah punya motivasi menghargai diri sendiri, masih diilingne rambutnya dawa apa ora, dia enggak ngaruh. Dia tetap akan berambut rapi, berpakaian rapi. Kenapa? Dia menghargai dirinya sendiri, keyakinan dirinya bahwa saya harus tampil menjadi pribadi yang seharusnya rambutnya rapi, berpakaian rapi. Itu motivasi yang sebenarnya mau kita
mau kita bawa Bapak Ibu. Nah akhirnya nanti dari sini itu yang mau kita angkat ke keyakinan kelas. Nah nanti jenengan setelah ini di kelas itu silakan bertemu dengan anak-anak membuat keyakinan kelas. Sakjane neng kelasnya sampean itu pinginnya seperti apa? Kamu itu ingin situasi kelas ini seperti apa? Gali sebanyak-banyaknya dari anak. Dan nanti kemudian dirumuskan menjadi yang namanya keyakinan kelas. Ketika nanti jenengan menemui anak yang bermasalah, tinggal kita balikkan ke situ. Ketika ini kamu tidak mengerjakan PR anak-anak, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nanti endingnya akan ada di situ lah. Nanti untuk keyakinan kelas dan lain-lain, nanti prakteknya akan dilanjutkan dipandu oleh Bu Eni. Tapi sebelum itu nanti kita masuk ke posisi kontrol dulu ya. Oke. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke Pak Amri, ke sesinya Pak Amri. Ada sesuatu tentang paradigma baru yang perlu kita bahas di sini? Monggo. Ada sesuatu? Jadi ini tentang konsep dulu, konsep diri dulu. Ada yang perlu dibahas? Tidak ada? Atau nanti mengumpul di belakang? Itu mungkin dari saya, silakan dilanjut Pak Amri tentang posisi kontrol dan lain-lain. Kami berikan aplaus untuk Pak Amri yang mau melanjutkan materi tentang posisi kontrol. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Bu Hendri. Materi yang sangat menarik, materi yang sangat mengena untuk kita dan anak-anak. Sebelum ke materi saya untuk tentang posisi kontrol, ini tadi Bu Hendri sudah menyinggung tentang apa? Posisi kontrol tapi pada anak-anak. Sekarang misalkan saya tanya ini nggih tentang terlambat. Bapak Ibu, andekan Bapak Kepala Sekolah, Pak Lis itu tidak memperingatkan jenengan, tidak memanggil jenengan, tidak meng-SP12, apakah jenengan tetap datang juga dengan tertib dan tidak terlambat? Monggo Pak Marsofi. Ini pas posisi kontrol panjenengan, motivasi jenengan. Terima kasih. Seperti disampaikan Pak Amri bahwa kehadiran tugas kita itu sebenarnya kembali pada diri kita, dan sebagai wujud syukur saya melaksanakan seperti ini. Jadi tanpa Pak Lis rawuh lebih awal atau tidak ada pengaruhnya. Begitu juga Pak Amri mengingatkan atau tidak selama hal baik ya, sebagai rasa syukur, tanggung jawab terhadap tugas, maka tetap saya laksanakan. Mungkin itu walaupun kadang-kadang namanya orang ya ada pasang surutnya Pak, ya, pasang surutnya, kadang juga ada jenuh, ada lain-lain, tapi diusahakan tetap yang terbaik sebagai rasa syukur terhadap semuanya yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Give applause untuk Pak Marianto. Terima kasih Pak Marianto. Ini tanggapan respon dari Pak Marianto, Pak Lis. Ini monggo teman yang lain yang mungkin kalau Pak Lis nggak ada, saya terlambat aja. Ada tanggapan lain tentang satu pertanyaan ini? Apakah jenengan semuanya sama dengan Pak Mar? Sudah memiliki nilai-nilai diri yang bagus dan nilai kebajikan, kemudian jenengan sudah pada posisi ketiga tadi. Sama berarti nggih? Pak Lis ada tanggapan dari respon Pak Marianto yang sepertinya kita kena ini, kita datang nggak datang, sangat nggak datang, Pak Mar tetap baik ini. Terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Marianto mestinya, idealnya kurang lebih sama dengan Bapak Ibu guru yang lain, kecuali dalam beberapa hal. Beberapa hal itu pasti ada alasannya. Maka untuk ukuran Bapak Ibu guru yang disiplin, saya kira ini sudah tidak harus dibahas. Tapi kalau siswa memang beda ya, memang beda. Dalam kasus per kasus persentasenya insya Allah tidak terlalu banyak, jadi sebagian besar
sebagian besar bahkan ya sangat mayoritas sekali Bapak Ibu guru itu hadir karena kesadarannya akan disiplin melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tuntutan. Yang kedua, ketika didisiplinkan dengan alat elektronik ini menambah saja, bukan memaksa, menambah kedisiplinan kehadiran Bapak Ibu. Jadi jangan sampai itu dianggap sesuatu yang memaksa kita untuk disiplin, tapi menambah motivasi untuk lebih disiplin. Yang aslinya yang ditambah adalah yang dari dalam hati kita masing-masing. Begitu Pak tambahan saya. Nggih, tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah kita. Nggih, terima kasih Pak Lis. Bapak Ibu, pertanyaan saya tadi saya bawa masuk ke posisi kontrol kita. Nggih, monggo next. Dalam paradigma baru itu ada 5 posisi kontrol. Di awal Bu Hendrik sudah banyak menyampaikan, menanyakan kepada Pak Pujo tentang kesiswaan yang mungkin sering menghukum, namun ternyata masih ada 4 lagi posisi kontrol kita yang nanti kita refleksikan kita di posisi mana. Yang pertama yaitu penghukum. Pokoknya ketemu anak itu melanggar, hukum. Ketemu siswa enggak sepatu, hukum. Ketemu siswa berkata kotor, hukum. Itu saja pada posisi ini. Yang kedua, pada posisi pembuat rasa bersalah. Nah, yang ini biasanya ini agak kalem, kalimatnya ini agak sejuk sebenarnya ini. Tapi ini nyelekit ini. Iya, menikam ini ke hati itu langsung jelep ini. Nah, kamu itu gitu aja ndak bisa membuat saya kecewa. Kalem saja, tapi ini ke anak ini lebih sakit rasanya. Nah, jadi pada posisi 1 dan 2 itu yang bahayanya itu ini membekas ke anak. Kita akan sering lihat ketika dihukum dan pada posisi kita buat bersalah mereka itu anak itu raut wajahnya seperti apa, apakah mereka gembira, apakah kemudian bersedih, bahkan sering kita temukan anak-anak ketika berhadapan dengan kita itu menangis. Itu ciri-ciri anak itu gembira ketika kita panggil ataukah ada di sini kita. Yang ketiga, pada posisi teman, yang ini memang kita akrab dengan anak-anak, kalimat kita santai-santai, oke dengan anak-anak yang sering keluar, ayo nak bantu. Bahkan ketika anak salah pun ada kalimat gini, kamu jangan gitu, nanti bantulah bapak biar tidak dimarahi kepala sekolah. Itu kita merayu anak pada posisi itu. Namun ada satu kelemahan sebenarnya di sini. Ketika anak tergantung dengan kita, karena kita sering melindungi, kita enggak menyalahkan anak di posisi itu, ada ketergantungan. Suatu saat ketika anak itu kita tidak menjadi teman, anak kecewa. Karena motivasi anak di situ masih karena pada posisi ada teman, ada kita yang bisa menemani di situ. Ada bantuan dari kita. Next, Bu Eni. Posisi ketiga yaitu pemantau. Pada posisi ini, Bapak Ibu guru lebih fokus, lebih sering pada peraturan kita. Menemukan anak yang salah, maka kita akan mengatakan, ayo nak ingat peraturan sekolah, kesepakatan sekolah seperti apa. Pada jam-jam istirahat, Bapak Ibu guru keliling, kemudian ada lihat anak-anak yang bermain keterlaluan, Bapak Ibu guru mengingatkan, ingat aturan sekolah gimana. Ada anak enggak mengeluarkan seragamnya enggak tertib, baju dikeluarkan, Bapak Ibu guru langsung ke peraturan sekolah. Pada posisi itu, berarti Bapak Ibu guru pada posisi pemantau, seperti polisi. Maka contoh-contoh kalimat yang sering keluar dari Bapak Ibu guru itu adalah peraturannya apa sih? Apa yang telah kamu lakukan? Melanggar enggak? Konsekuensinya apa? Sanksinya apa? Itu posisi keempat. Pada posisi kelima, posisi yang paling bagus, Bapak Ibu guru menempatkan diri pada posisi manajer. Pada posisi ini, Bapak Ibu guru sudah nantinya akan menerapkan yang namanya restitusi, segitiga restitusi. Bapak Ibu guru sudah tidak menghukum, Bapak Ibu guru juga tidak menyakitkan anak-anak,
Dan Bapak Ibu guru sudah sangat menjauhi tentang ngomong atau membicarakan peraturan sekolah. Situ. Namun pada posisi ini Bapak Ibu guru mengajak anak-anak untuk berdiskusi. Kesalahan yang dilakukan anak-anak itu adalah hal biasa. Sifat manusia itu salah. Di situ posisinya. Dan Bapak Ibu guru nanti mengajak anak-anak untuk memperbaiki. Solusi dari masalah itu bukan dari peraturan sekolah. Yang sebagian besar anak-anak tidak dilibatkan. Namun di sini adalah panjenengan melibatkan anak-anak untuk mencari solusi dari masalah. Jadi anak-anak aktif. Dan anak-anak nanti melakukan itu enjoy dengan bahagia, dengan aman dan nyaman. Karena dia terlibat dalam menentukan solusi dari masalahnya. Oke, dari 5 posisi ini, sebelum masuk ke segitiga restitusi, monggo kita refleksi pada posisi mana saat ini kita. Yang sering kita lakukan pada posisi mana? Apakah penghukum ataukah pada posisi membuat rasa bersalah anak-anak, ataukah kita sebagai teman yang nanti bisa mengecewakan suatu saat ketika ternyata harus menghukum, akhirnya ternyata enggak dibelani juga, dihukum juga ternyata. Ataukah pada posisi sebagai pemantau, ataukah pada posisi manajer? Monggo 1, 2 Bapak Ibu guru bisa menyampaikan pendapat pada posisi mana Bapak Ibu guru saat ini yang sering dilakukan. Bu Nurul, nggih, monggo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik Bapak, saya yang pertama adalah saya boleh mengucapkan astagfirullahaladzim. Ternyata yang saya lakukan itu kok semua posisi saya lakukan. Meskipun posisinya bervariasi. Penghukum iya, membuat rasa bersalah iya. Ya Allah, ternyata kita ini kok ternyata belum baik di mata anak-anak ya. Ketika itu seperti itu, Pak. Terus tadi juga dengan berteman ini juga semuanya sudah saya lakukan. Dengan berbagai macam masalah yang ada pada kelas. Nah itu, terus saya jadinya pengen cepet tahu, terus kira-kira kita ini berada di posisi mana ya biar aman dengan anak-anak gitu. Saya jadi ya Allah, anak-anak saya, anakku ini ternyata saya perlakukan tidak sesuai dengan yang sebenarnya diharapkan oleh anak-anak gitu Pak. Nah itu, saya jadi pengen tahu, terus yang kami lakukan itu bagaimana ini untuk selanjutnya, nggih? Ini beda saya dengan Bu Nurul. Ini saya terus terang aja. Sama semua posisi kami lakukan. Tapi Bu Nurul sangat menyesal, kalau saya sangat bangga. Ya, saya terus terang sangat bangga dengan kelima peran itu. Tadi saya delak-delak itu mikir sebenarnya. Oh iya, saya ini juga penghukum, juga membuat rasa bersalah supaya anak tahu salah gitu loh. Ben anak ndak ndelonjom. Juga teman, di kelas G itu saya teman Pak juga. Ayo, iya. Kemudian yang apa tadi? Manajer itu ya manajer juga. Semua posisi kami lakukan dengan tujuan tentunya. Maksud aku harap kereng-kereng harus jadi teman. Anak-anak teman saya Pak. Anak-anak itu ngalem Pak, banyak yang ngalem sama saya juga. Saya juga jadi bapak, sebenarnya ada 6 posisi di situ Pak untuk saya, tidak 5. Karena saya juga di bapak anak-anak. Banyak yang ngalem anak-anak perempuan dan laki-laki sebenarnya di kelas. Jadi itu Pak, begitu. Oke, terima kasih Pak Pujo. Tepuk tangan untuk Pak Pujo dan Bu Nurul yang telah mengungkapkan pada posisi mana beliau-beliau dan ini menunggu seharusnya di posisi seperti apa. Dalam budaya positif itu posisi kontrol kita harus pada posisi apa. Oke, sebelum nanti kita itu kita masuk ke restitusi, segitiga restitusi.
Bapak Ibu, ketika kita pada posisi paling atas, posisi paling bagus yaitu posisi control manager, dan ini yang diharapkan oleh budaya positif, yang paradigma baru saat ini itu seharusnya kita berada di posisi manajer. Ketika kita berhadapan dengan siswa, maka perlahan-lahan posisi penghukum, posisi sebagai teman, pembuat rasa bersalah, itu kita minimalisir dan nantinya itu hilang. Walaupun tidak bisa serta-merta saat ini gitu kita nggak pernah menghukum. Maka pada kasus tertentu, maka ini masih bisa. Namun lambat laun diharapkan ketika kita sudah bertransformasi dengan teori budaya positif, maka nantinya ketika kita berhadapan dengan kasus anak, kita memakai posisi control manager. Tahapan-tahapan pada posisi control manager itu kita melewati segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada posisi ini, kita tidak membuat anak takut, anak merasa bersalah, anak gewetun sing nemen dan membuat down. Tapi pada menstabilkan identitas, bahwa kita sampaikan, Bapak Ibu itu juga pernah berbuat salah. Salah itu adalah sifat manusia. Jadi anak itu merasa termotivasi, anak merasa didukung, tidak disalah-salahkan terus. Karena sifat manusia itu seperti itu. Itu nggih, menstabilkan identitas. Jadi biar anak tidak merasa berdosa yang berkelanjutan, kemudian itu menimbulkan efek negatif. Kemudian pada posisi kedua, validitas kebutuhan, maka panjenengan ketika itu harus menanyakan bahwa apa yang dilakukan itu pasti punya tujuan. Sama dengan yang disampaikan Bu Hendrik di depan, bahwa setiap yang dilakukan kita, anak-anak itu pasti punya alasan. Maka panjenengan tanya, apa sih alasanmu kok gini? Kenapa sih kamu melakukannya itu? Mesti gitu. Maka beri kesempatan anak untuk mengungkapkan apa alasan dan tujuannya. Oke, kemudian pada posisi ketiga, menanyakan keyakinan, maka sampean tanyakan, panjenengan tanyakan pada anak-anak. Panjenengan tanyakan pada anak-anak bahwa pasti anak-anak punya ide ketika itu merasa bersalah. Anak-anak punya kesepakatan kelas, keyakinan yang dilanggar itu apa. Misalkan kayak tadi, kasus yang terjadi barusan, Ranu dan siapa Bu Vera? Ranu dan Riki. Panjenengan tadi sempat nanya enggak? Bu Vera sama Bu Tri tadi ya? Kebetulan anak-anaknya ini mau diadu tadi itu ya, dibuatkan ring itu. Nah, sempat enggak panjenengan nanyakan, ketika bertengkar itu sebenarnya keyakinan kelas atau kebajikan universal, nilai-nilai baik, apa yang dilanggar? Seperti itu. Jadi harus saling menyayangi gitu. Jadi kata-kata umum yang semua sepakat itu tanyakan. Ketika mereka sudah mempunyai itu, maka kemudian tinggal kita meneruskan solusi dari kesalahan itu apa. Bu Vera sama Bu Tri tadi sudah menemukan solusi dari anak-anak, belum sampai itu ya. Nanti di kasus ini itu bisa dipakai. Habis itu gimana Ranu dan Riki itu diajak sebagai konsekuensi dari itu biar mereka memutuskan sendiri langkah-langkah berikutnya. Bukan kita yang terus mengontrol dan dek kamu gini tanpa memikirkan rasa yang dirasakan anak-anak. Sehingga nanti muncul motivasi anak-anak. Motivasi internal intriksi itu yang terpenting sehingga anak nanti itu sadar. Oke, next Bu Eni. Ya ini gambarannya. Di segitiga restitusi itu nanti pasti diawali dengan menstabilkan identitas. Itu di situ setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita sampaikan itu ke anak. Biar anak tidak selalu dijat salah dan salah. Kamu lagi, bertengkar lagi. Semua gitu ya? Jadi gitu ya? Bully lagi. Mesti itu kita. Wes anak-anak wes aku udah gitu anak-anak rasanya. Ya, nggih. Apalagi Panji, ini Bundul ini ya, Panji ini sampai ada CCTV spesial. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi kesalahan itu biasa.
di segitiga restitusi, kesalahan itu adalah proses pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Jadi salah itu bukan masalah. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, seperti tadi bahwa ada pertanyaan, kamu tentu punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena itu ekspresi dari kebutuhan. Nanti disampaikan di belakang ada 5 dasar kebutuhan itu apa yang tidak terpenuhi oleh anak-anak sehingga timbul ekspresi itu. Kasusnya Panji mungkin itu benar ya. Itu pasti ada yang mendasari. Dia kurang apa sih sebenarnya? Apakah kurang diakui, apakah kurang kasih sayang, apa kurang kebebasan, nanti itu ada di situ di belakang. Sehingga kita betul-betul bisa menyelami, anak ini nyapo toh kok gini itu. Oke, gitu. Pada langkah terakhir menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, nanti kita mencoba membuat itu sehingga ini mudah. Ketika peraturan yang dirubah jadi keyakinan, disepakati bersama, ketika ada anak yang melanggar, kita tinggal mengajak menarik garis merah ke situ. Kita sudah berkesepakatan, kamu melanggar, maka kembali ke sini, kita diskusi lagi solusinya apa. Itu. Kemudian yang terakhir, pasti kita menanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gambaran ke depan, biar dia alasan itu, melakukan itu, dia punya gambaran, nantinya saya seperti ini. Jadikan motivasi, biar tumbuh motivasi internal dari anak-anak. Bapak Ibu, dari teori posisi kontrol tadi dan segitiga restitusi, nanti kami ingin membuat sebuah kasus yang kemudian Bapak Ibu coba praktekkan, Bapak Ibu guru nanti mengambil posisi di seperti apa dari 5 posisi kontrol. Kemudian habis itu Bapak Ibu guru coba solusi dari masalah tadi itu pada posisi Bapak Ibu guru, pada posisi manajer. Apa yang Bapak Ibu guru lakukan ketika berhadapan dengan anak-anak yang bermasalah. Gitu nggih? Oke, Bapak Ibu guru, di sini nanti ini Pak nggih, nanti di sini ini suasananya kok sejuk sekali, redup, ini ngantuk ini jadinya ini. Nggih. Bapak Ibu guru masih semangat? Masih semangat? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Nah ini, kalau kita minta anak-anak gitu pasti gitu nggih. Tanya gitu, mana semangatmu? Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, mana semangatmu? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Semangat. Nggih, terima kasih. Biar enggak ngantuk Bapak Ibu. Ini sudah redup, sejuk, kok ngantuk ini. Oke. Kalau sudah semangat, saya coba Bapak Ibu guru biar lebih fokus sebelum ke 5 kebutuhan dasar dari Bu Eni nanti. Bapak Ibu guru, saya coba cek kefokusan Bapak Ibu guru hari ini, siang ini. Kalau saya menyebutkan angka yang itu genap, nggih, panjenengan angkat tangan kiri jenengan. Nggih, genap kiri nggih. Biasanya genap di kanan. Nggih, ini kiri coba. Kalau saya menyebutkan nanti angka itu baik jumlah perkalian nanti itu ganjil, panjenengan angkat tangan kanan. Nggih, kalau genap kiri, kalau ganjil kanan. Sudah? Siap? Nggih. Ini yang lagi viral yang itu kan ini. Apa cluenya? Gitu ya. Cluenya muter-muter. Cluenya kalau ganjil kanan, kalau genap kiri. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Saya sebutkan. 5. Ganjil kanan, ya. Nggih. Oke. Turunkan Bapak Ibu guru, nggih. Yang kedua. Bulis. Ya. Nanti enggak bisa turun, nggih. Oke. Yang kedua, tes fokus Bapak Ibu guru yang kedua.
11. Nah, enggak ada yang salah, ya. Kanan, ganjil. Oke, yang ketiga, ini agak lebih fokus lagi karena bukan hanya langsung jadi. Pakai tambah-tambahan. Iya. Nanti ketika saya pertama enggak diberitahu clue-nya, nanti sudah ngacung Bu, ini nanti repot ini, nggih. Belajar numerasi ini, nggih. 5 tambah 4. Nggih, tersisa 2, ya. Nggih. Sudah bagus ini dari 20 hanya 2 ini, nggih. Satu kali lagi yang terakhir sampai enggak ada yang salah. 5 kali 10. Ya, udah enggak ada yang salah. Ternyata kalau genap itu lebih mudah, enggak ada yang salah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Ini satu kasus yang Bapak Ibu guru. Bu ini yang kasusnya, monggo dengan tampilkan kasusnya, biar Bapak Ibu guru coba memposisikan di posisi kontrol mana dan di restitusinya seperti apa. Oke, sambil menunggu tampilan, saya masih hafal kasusnya. Ini yang kasus Pak Lukman. Itu aja Bu ya. Oke, saya bacakan kasusnya karena di depan nanti nggak kelihatan. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau enggak menggunakan sepatu hitam. Ini pas kebetulan aturan di sini kan harus pakai hitam. Seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman, ini Pak Yit ini berarti ini, memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Seolah tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Jadi satu hari itu Sabrina enggak bersepatu. Nah, ini ada apa enggak ini di posisi kita inilah. Monggo, satu pertanyaannya adalah posisi Pak Lukman seperti apa, seperti yang di ini, itu dia mengambil posisi apa? Nanti panjenengan jawab. Yang kedua, jika panjenengan pada posisi Pak Lukman memakai restitusi, segitiga restitusi, dan pada posisi manajer, panjenengan akan seperti apa? Gitu nggih? Jadi satu, posisi Pak Lukman seperti ini, dia ngambil posisi kontrol apa? Dan yang kedua, andaikan jenengan Pak Lukman dan kemudian jenengan itu di posisi manajer, langkah-langkah yang jenengan lakukan seperti apa? Nggih, monggo. Kembalikan ceritanya aja. Ceritanya pokoknya Sabrina datang terlambat, sepatunya ndak hitam, dihukum. Itu ya. Ada kata-kata Pak Lukman, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, terlambat dan lain-lain. Ya. Suruh nyopot sepatunya. Sudah ada yang menyimpulkan dan mau menjawab? Posisi kontrol, 5 posisi kontrol dari seorang guru. 1, penghukum. 2, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Jadi Pak Lukman itu di posisi mana? Dan yang terakhir nanti jenengan
memposisikan sebagai manajer, tahapan dari segitiga restitusi jenengan akan seperti apa? Apa ya akan, kamu salah lagi, hitam lagi, nggak pakai beker bangunnya dan lain-lain. Monggo, ada yang sudah siap untuk menyampaikan? Dari guru BK ini yang sering sekali ini menghadapi kasus. Ini pasti sudah pernah terjadi, Bu, nggih? Pasti sudah lah. Dulu seperti apa jika ada seperti ini? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sebagai guru BK untuk menangani anak seperti ini. Sebenarnya dalam teori dan itu pun kami guru BK sudah juga berusaha untuk menerapkannya. Apapun posisi anak, apapun anak itu harus diterima apa adanya. Jadi kita tidak boleh langsung menjustis salah atau menghukum, tidak akan pernah mengatakan hukuman dan tidak akan pernah menghukum. Itu memang guru BK itu. Kemudian tugas kami adalah untuk mengkondisikan atau menciptakan sikap mental bagaimana anak itu memahami dirinya. Memahami dirinya, menemukan dirinya dengan beberapa teknik wawancara yang dimiliki oleh guru BK. Kemudian mulai dari tahap awal itu kita selalu wawancaranya topik netral. Jadi anak merasa nyaman dulu. Baru kalau anak nyaman, kemudian kami masuk kepada apa yang dilakukan anak. Masuknya itu dengan juga teknik yang tidak menyinggung perasaan. Ya, jadi tidak menyinggung perasaan. Kemudian setelah lama-lama nyaman, yang dilakukan itu menurut dia ini untungnya apa, ruginya apa. Dari di situ anak juga akan memperoleh kesadaran. Baik itu menurut norma yang berlaku di sekolah sebagai anak, terus juga tanggung jawabnya, kemudian kedisiplinannya dan sebagainya. Baru setelah itu anak akan menemukan bahwa apa yang dilakukan itu sesuatu bagi dia mungkin kurang tepat. Kemudian kami pun akan memberikan kondisi mengajak untuk mengajak untuk mungkin apa-apa yang harus dilakukan supaya hal itu tidak terulang. Jadi kemudian itu ya. Makan, gak apa-apa, anggap saja Bu Seti Sabrina jenengan panggil. Nah, lewat segitiga restitusi tadi, seperti apa dialog, seperti apa yang jenengan sampaikan ke Sabrina dan seterusnya. Langsung kalau andekan pada posisi Pak Lukman dengan Sabrina. Sabrina ya. Yang datang tiba-tiba. Ya, Sabrina Bu Seti coba ya. Iya. Langsung action ini. Halo Sabrina, biasanya tidak terlambat, kenapa kok terlambat? Terus mungkin ada sesuatu ya? Iya Bu, saya tadi bangun kesiangan dan akhirnya terburu-buru salah memakai sepatu. Padahal biasanya saya sudah tahu bahwa di sekolah harus menggunakan sepatu hitam, tapi saya salah memakai sepatu berwarna coklat. Oh, berarti mungkin ada sesuatu yang menjadikan kamu itu tadi bangkong atau kesiangan, bangun kesiangan. Mungkin kalau ada sesuatu hal yang membuat kamu bangun kesiangan, kira-kira bisa disampaikan sekarang atau nanti di waktu yang tepat, mungkin di ruang BK atau sebagainya. Bisa saya sampaikan, alasan saya terlambat bangun karena tadi malam saya bermain HP, Bu. Oh begitu, bermain HP, ya. Berarti kalau begitu, main HP-nya itu karena kaitannya dengan tugas-tugas sekolah atau yang lainnya? Tidak konten ada, yang lainnya? Tidak ada kaitannya dengan sekolah. Oh iya itu, berarti ini kemudian, jadi ini adalah mungkin juga satu sebagai siswa, ini mungkin juga minimal kamu kalau sudah
hal itu kamu sadari bahwa perilaku itu sudah betul atau enggak, sudah memikirkan akibatnya dan sebagainya. Sudah menurut kamu bagaimana? Menurut saya memang saya salah Bu, karena dengan saya lihat HP drama Korea sampai larut malam, akhirnya saya bangun kesiangan, akhirnya terburu-buru datang ke sekolah, sedangkan di sekolah memang sudah memiliki peraturan yang berkaitan dengan tata tertib seperti itu. Iya, untuk sementara ini, kalaupun nanti dari pihak tata tertib memberikan sanksi sementara juga harus kamu terima, tapi setelah itu nanti saya minta Sabrina ke ruang BK untuk hal ini supaya tidak terulang lagi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Istinawah. Nggih, Bapak Ibu, dari drama yang barusan muncul atas kasus yang kita munculkan, nggih, di situ sudah tampak bagaimana seorang guru itu menanyakan tujuan atau menanyakan alasan kenapa terjadi. Kemudian juga menanyakan keyakinannya, Bapak itu benar atau salah. Karena keterbatasan waktu, nanti tinggal melanjutkan bahwa konsekuensi dari itu harus melibatkan Sabrina. Apa yang akan dilakukan Sabrina atas sebagai konsekuensi terlambat. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Itu posisi kontrol 5 yang kesimpulannya kita harus melangkah untuk menjadi posisi manajer, meninggalkan posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perlahan-lahan juga kita tinggalkan posisi sebagai teman yang ada efek tergantungannya. Minimal saat ini kita pada posisi pemantau. Dalam beberapa bulan kita sudah pada posisi manajer semua. Yang kemudian untuk restitusi harapannya pada posisi manajer, Bapak Ibu guru kita semua nantinya menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dilanjut oleh Ibu Eni Trianawati. Monggo Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luwes saja nggih, karena saya dari Bu Hendrik dan Pak Amri tadi sudah disampaikan sangat gamblang sekali. Ini saya tadi meloncat ke depan lagi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi sebagian sampun disebutkan atau sudah disebutkan di Bu Hendrik dan Pak Amri tadi. Ini di sini saya tampilkan lagi, saya pengen ngobrol-ngobrol ini benar sudah meresap kebebasan nggih. Oh, ngapunten. Itu yang pertama adalah nggih, kita ulas satu-satu nggih. Kesenangan. Yang nomor 5 itu ada kesenangan. Mulai dari yang bertahan hidup. Nah, jadi niki ternyata kebutuhan dasar bukan hanya siswa nggih, tapi kita pun pokoknya nggih manusia, namanya manusia nggih. Kita pasti membutuhkan bertahan hidup. Niki kula nyuwun dicontohkan napa nggih? Kebutuhan dasar untuk hidup niki napa? Coba Ibu Nadir. Untuk bertahan hidup, kebutuhan dasarnya yaitu yang pertama mungkin makan, terus kemudian oksigen juga, itu mungkin itu. Mungkin itu Bu Eni. Ya, kita beri aplaus dulu buat Bu Nadir. Oke, jadi bertahan hidup salah satunya makan lah. Ini nek murid lesu, kayak terus dikewangkan garap IPA, kayak sing digarap rumus. Niku nggih glele nggih. Leres napa mboten? Betul nggih? Nah, jadi betul. Kemudian
cinta dan kasih sayang. Lah niki sing suka menyayangnya. Oh Pak Uldi, betul sekali. Tapi Pak Uldi jenengan nek nyayang pripun Pak Uldi? Bagaimana nggih? Kalau ditanya tentang cinta dan kasih sayang mesti butuh, tapi karena saya belum dapat saya nggak tahu. Oh, untuk murid perlu, karena seperti saya meskipun belum punya anak, tapi saya sebagai laki-laki juga sebagai guru dituntut untuk menjadi seorang bapak yang baik. Bapak ya, mau jadi bapak lah. Dari kata bapak ini pasti bapak akan memberikan sesuatu untuk keluarga, terutama anak. Kira-kira yang akan diberikan apa nggih? Perhatian. Kemudian Bu Pribon bisa berarti? Perlindungan. Rumah. Iya, tempat yang nyaman sekali. Jadi sama, murid juga demikian, itu di gambar saya berikan pemantik gambar. Jadi anak itu kalau enggak mendapatkan temannya, yang dua ngobrol, yang satu dia kayak dicuekin. Niku perasaan yang mana nggih menurut jenengan? Yang itu Pak nggih betul Pak, yang itu. Baik kula nek kalih Bapak manajer kula nggih radi pripun ngono. Jadi kasih sayang yang paling utama adalah rasa diterima di lingkungannya. Mungkin si Imron itu kalau sama saya buwetah ya. Bagaimanapun jenengan mengatakan kalau Imron itu mungkin agak luar biasa, tapi kalau sama saya lulut Bu, saestu. Walaupun itu ilmu saya ilmu IPA-nya masuk apa enggak itu saya pikirkan belakangan. Yang penting larene nurut dulu di kelas. Kemudian kebebasan. Nah ini kebebasan yang bagaimana nih, kayaknya berbau-bau PPKN ini. PPKN lagi. Coba Bintan pendapatnya, monggo. Oke. Oke, terima kasih Bu Eni. Kalau menurut saya kebebasan itu adalah seperti yang disampaikan Bu Hendrik tadi, bahwa setiap manusia pada dasarnya tidak suka untuk dipaksa. Oleh karenanya biasanya setiap siswa pasti dia punya standarnya sendiri bagaimana dia bisa merasa bebas. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, yang senior nih Bu Mas Roin, monggo Bu. Pencerahannya Bu. Terima kasih atas waktunya Bu Eni. Yang dimaksud ini anak-anak butuh kebebasan Bu. Ingin juga mendapat kebebasan gitu nggih. Jadi kita tidak bisa mengekang harus begini, harus begitu kepada siswa. Jadi siswa juga diberi kebebasan misalnya mengemukakan pendapat atau yang lain. Jadi anak-anak jangan ditekan harus melaksanakan semua apa yang kita mau. Gurunya tidak ada. Mungkin seperti itu nggih. Jadi anak-anak diberi kebebasan untuk memilih, untuk mengemukakan pendapat, untuk kalau saya mungkin di mapel matematika saya biasanya juga saya memberi kebebasan kepada anak-anak kalau ada soal-soal itu tidak mengerjakannya tidak harus seperti apa yang saya beri. Misalnya memberi contoh, jadi anak-anak punya cara sendiri, dari dirinya sendiri, mungkin dari kakaknya, mungkin dari les-lesan, itu saya juga enggak apa-apa, bagus. Jadi banyak cara, tapi pada akhirnya hasilnya sama. Jadi saya memberi kebebasan kepada anak-anak, tidak harus seperti saya. Begitu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan Bu Eni, mohon maaf kalau salah. Give applause untuk Bu Intan, Bu Mas Roin, dan kita semua. Jadi benar sekali kalau kebebasan, saya juga sependapat dengan Bu Intan dan Bu Mas Roin bahwa kebebasan di sini jangan mengeluarkan kata tidak, nggih. Kita usahakan tidak boleh, jangan kita minimalkan, nggih. Karena ternyata anak butuh yang namanya kebebasan. Kemudian penguasaan. Apa niki penguasaan apa nggih?
termasuk temannya yang agak itu kita dikuasai gitu, napa ngoten? Monggo yang sukarelawan. Kadose Bapak Kiai. Ya, terima kasih. Namun sebelumnya itu 5, kalau nggak salah yang kelima itu bisa diterima, nggih. Penguasaan. Maksud saya kelima, ketiga, dan 5 kan sama. Yang bisa diterima belum ada. Yang kelima kesenangan. Kesenangan dan bisa diterima, nggih. Itu kan kebebasan semua ya, apa nggak kelihatan Iya, saya? leres itu tulisannya keliru. Oh, terima kasih. Saya tadi bagian penguasaan. Baik. Menurut saya penguasaan itu anak diberikan hak untuk bisa memilih, bisa menentukan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Artinya dia merdeka atas menguasai dirinya sendiri, senyampang dalam rel yang benar. Nah, Bapak Ibu guru di sini adalah tujuannya adalah membimbing, mengarahkan, memfasilitasi anak-anak supaya penguasaan diri mereka itu memang benar-benar teratur dan terukur. Itu mungkin ya Bu Eni dari saya. Terima kasih Pak Amin, jawaban yang luar biasa sekali. Saya kalau penguasaan ini menguasai konsep nggih Pak, bahwa anak membutuhkan mempunyai kebutuhan dasarnya itu pengen menguasai konsep. Misalkan konsep bahasa Indonesia, bagaimana konsep membuat teks prosedur. Kalau anak sudah mampu menguasai konsep, ya otomatis dia terpenuhi nggih kebutuhannya. Oke. Yang terakhir ini nomor 5 adalah kesenangan. Monggo sukarelawan yang mau menyampaikan. Nggih Bu Is. Yang sering healing. Kesenangan. Mungkin ini apakah juga identik dengan penghargaan? Kalau penghargaan kira-kira di mana? Kalau kebutuhan dasar Maslow itu ini bukan ya, itu ada penghargaan itu, apakah kesenangan itu masuk juga penghargaan, Bu? Jadi kesenangan ya, kesenangan mungkin anak juga butuh ada nyaman, ada situasi yang menyenangkan seperti itu kesenangan ya bagi anak. Jadi kita pun harus pandai menciptakan suasana bagaimana kira-kira yang disenangi anak. Itu sesuai dengan usia perkembangannya, seperti itu, saya kira seperti itu. Give applause untuk semuanya, luar biasa. Sebenarnya kadose kalau dari guru BK sudah menerapkan semuanya, nggih. Karena tadi jawabannya benar-benar mengena sekali, yaitu pemberian suasana yang menyenangkan, suasana kelas yang menyenangkan. Jadi kalau anak kelas 7, kalau dipaksa kados kelas 8 sama kelas 9 dereng saged nggih. Karena mereka masih terbawa dengan kesenangan yang ada di SD, kurang lebih ngaten. Oke, lanjut. Ini saya akan mendampingi panjenengan, mendampingi lho nggih. Artinya niki kita mencoba bersama-sama membuat keyakinan kelas. Niki saya nanti akan minta bantuan kepada Bapak Amin dan Bu Hendri. Jadi nanti kita akan menyusun keyakinan kelas. Jadi yang pertama nanti adalah kita membuat peraturan kelas. Nah nanti jenengan akan paham kenapa toh kok membuat keyakinan kelas, kok bukan peraturan kelas, padahal sudah ada peraturan. Oke, kalau pertanyaan dari anak-anak, ngapain Bu? Oke. Nanti dari sini kita akan paham. Oke. Kemudian yang kedua, setelah dari peraturan nanti monggo silakan jenengan rumuskan menjadi kalimat yang positif. Dari kebutuhan dasar tadi bahwa anak ingin kebebasan. Dari kalimat positif tersebut, nah itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Dan dari keyakinan kelas nanti, yang nomor 4 ini membuat gambaran perilaku pada tabel T dan Y. Jadi perilakunya apa, keyakinan kelas saja. Oh nggih, monggo. Nggih, monggo kita langsung in saja.
Bapak Ibu besok ketika di kelas jenengan prakteknya seperti ini, nanti anak-anak senang. Jenengan bawa post-it. Bu Umi di sekolah itu ada post-it kan? Post-it terus kertas plano. Nah, mungkin nanti wali kelas memerlukan itu bisa dipakai cara ini biar anak-anak senang. Dan itu nanti jenengan tata ruapi, kemarin di Lokakarya itu ada yang ngeruapi bagus, itu aja langsung ditempel di kelas, jadi anak-anak ingat betul prosesnya. Iya, nanti ditempel di dinding di kelas itu, jenengan kalau sudah selesai ditempel di situ, jadi prosesnya mulai dari aspirasi anak-anak itu kita tempel di situ, bersama-sama membuat kalimat positifnya ditempel di bawahnya, kemudian satunya sudah menjadi keyakinan kelas. Akhirnya itu kan nanti anak-anak, oh iya ini keyakinan kelasnya kemarin kan begini, kita buat bersama. Nah, kita lanjutkan nggih. Ini berarti ini kami minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi panjenengan semua tentang keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa saja peraturan kelas yang telah kami tulis di sini. Yang pertama adalah tidak menyebutkan nama orang tua. Di sini kami sebutkan dulu ya untuk peraturan kelasnya. Kemudian tidak ada circle pertemanan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret bangku, harus memakai atribut lengkap, tidak boleh terlambat, tidak berkata kotor, tidak boleh mengerjakan PR di sekolah. Dari ke-8 peraturan kelas di sini, ada beberapa kalimat positif yang kami kembangkan. Yang pertama, dari tidak menyebutkan nama orang tua adalah memanggil sesuai namanya. Berarti anak-anak harus memanggil sesuai namanya, bukan nama orang tua. Selanjutnya, untuk keyakinan kelas adalah disiplin terhadap peraturan. Kemudian tanggung jawab terhadap tugas. Menghargai sesama teman dan menghormati orang tua. Di situ adalah keyakinan kelas. Oke, luar biasa sekali. Mohon aplausnya untuk kelompoknya Bu Fia dan DKK dan teman-teman dan kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih luar biasa dari kelompok kami. Oke, monggo kembali. Kami tutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sesi selanjutnya Bapak Ibu, ini saya coba menerapkan pada kelas saya dan juga Bapak Ibu CGB yang lain juga sama, nanti akan mencoba menerapkan di kelas masing-masing. Ini dari narasi saya. Jadi ini kasusnya tentang anak didik saya di 8E, yaitu Virus. Jadi kasusnya Virus ini adalah dia berkata kasar dan membentak-bentak. Jadi tiba-tiba ketika di jam pelajaran saya menanyakan tugas, dia menjawab dengan nada yang bisa dibilang itu keras dan sepertinya tidak setuju dan sangat kasar. Dan itu dari info dari teman-temannya sering dilakukan oleh Virus ketika dia merasa tidak sependapat. Kemudian saya mencoba menerapkan segitiga restitusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya coba untuk saya susun. Yang pertama adalah saya tanyakan, Virus, saya tanyakan kenapa saya panggil ke tempat yang nyaman, yaitu di taman. Kemudian dia menjawab mengerti. Dia sadar bahwa dia tadi berbicara sangat keras dan cenderung untuk membentak. Kemudian dari situ saya coba menggali lagi. Saya menanyakan, Virus, bagaimana perasaanmu? Dan dia pun juga sudah terdiam saja dan saya menjelaskan lagi, Virus, setiap orang itu memang melakukan kesalahan. Saya validasi memang ya, di situ pada tahap validasi
Kemudian saya ingatkan ke keyakinan kelas, apakah kamu masih ingat keyakinan yang pada awal bab itu sudah kita susun bersama? Kemudian dia menjawab, ingat Bu, menjaga sopan dan santun. Kemudian saya tanyakan lagi bagaimana dia mengatasi permasalahannya. Apakah kamu ingin memperbaiki permasalahan ini, Virus? Kemudian dia menjawab, baik Bu, ingin sekali. Kemudian dia minta maaf dan berjanji untuk terus belajar berbicara dengan sopan. Karena dia menyadari bahwa setiap kali dia tidak setuju, itu dia cenderung meledak-ledak. Kemudian saya ucapkan terima kasih, oke Virus, coba belajar untuk mengendalikan emosi. Oke, itu kasus yang pertama saya tangani. Kemudian contoh lain dari Bapak Zainul Amri. Coba kita, ini berupa video nggih, penanganan restitusi juga. Ini adalah kasus Abdullah di kelas 8B. Ini sering terjadi akhir-akhir ini, yaitu pembulian dengan menyebutkan nama ayah di kelas. Kemudian ada teman yang mungkin tidak sepaham, kemudian melapor kepada Bapak Amri sehingga direstitusi. Monggo kita simak bersama-sama. Saya juga mencoba menerapkan lagi kepada kasus Dewi dan Ella, juga di 8B. Ini kasusnya adalah dia meninggalkan jam, jadi ada jam mapel saya, kemudian disambung karena ada terjeda istirahat, kemudian setelah itu dia tidak kembali. Mungkin sudah ada 30 menit lebih dia baru kembali. Ini saya mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi. Kebetulan di sini tempatnya, iya, saya tempat yang memang santai, yaitu di tempat parkir, di kursi-kursi di tempat parkir. Di sini dia mengatakan bahwa sebenarnya dia alasannya keluar adalah mencari pertolongan karena dia terjebak dalam situasi dia lagi PMS, kemudian mencari pembalut. Karena tidak ada penjaga di UKS, akhirnya dia sebenarnya mencari pertolongan. Nah di situ sebenarnya juga tidak tepat nggih, kurang tepat. Sehingga seharusnya dia izin dulu sebelum meninggalkan jam. Kedua-duanya insya Allah ketika kita tanya dengan posisi kontrol kita sebagai pemantau dan segitiga restitusi, tahapan restitusi, alhamdulillah respon mereka awalnya memang takut mau diapakan, pasti ini mau dibesar-besarkan atau bagaimana, atau saya dibuat dalam posisi terpojok. Ternyata setelah kami melakukan segitiga restitusi, alhamdulillah mereka menjadi percaya diri, kemudian mengatakan bahwa mereka senang. Seperti itu, Bapak Ibu monggo mungkin nanti dari sini mungkin nggih bisa menginspirasi panjenengan. Mungkin kita tidak bisa selalu pada posisi kontrol sebagai manajer, mungkin bisa kita mulai dari bisa teman, kemudian dan semoga pada akhirnya kita terbiasa menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Demikian pemaparan saya terkait penerapan kami sebagai CGP. Mungkin setelah ini kami juga akan mencoba melakukan lagi dan nanti hasilnya akan kami share di grup sekolah kita. Semoga itu bisa menjadi tindak lanjut yang positif dan hasil yang positif untuk sekolah kita. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih presentasi yang luar biasa dari Bu Eni dan Pak Amri. Bapak Ibu panggah aplaus. Ya, oke. Alhamdulillah rangkaian kegiatan diseminasi ini sudah selesai kita laksanakan. Sebenarnya endingnya dari kegiatan ini adalah nanti diharapkan semua Bapak Ibu guru bisa menerapkan segitiga restitusi. Dan sebelum itu mari kita posisikan diri kita pada posisi kontrol manajer.
bukan lagi sebagai penghukum, bukan lagi sebagai di posisi membuat anak bersalah, bukan sebagai teman dan juga bukan sebagai pemantau, tapi sebagai manajer. Ternyata saya sama dengan Bu Nurul, ya Allah, ternyata selama ini ketika kita tidak tahu ilmunya itu ada yang salah. Kita sering ngomong, ya Allah Cah, sampean iki apa enggak mesakne mbek orang tuamu itu sudah ngeragati dan ini saiki sampean ngene-ngene. Itu kita membuat anak pada posisi gagal. Ya, dia diposisikan seperti anak gagal yang tidak paham orang lain dan lain-lain. Kita seperti orang yang sangat arif seperti itu nggih, tapi ternyata itu sebenarnya tidak diterima oleh anak-anak. Mari nanti kita perbaiki semuanya, apalagi kalau kita yang wes kowe neh, Imron neh, orang gaidesin neh, wes itu apalagi itu nanti mari sedikit-sedikit kita hindari, kita terapkan. Anak kita panggil, tadi masih salah sebenarnya Bu Vera kita, ketika ada anak salah jangan dikeruyuk di ruang guru. Mari kita ajak berdiskusi di tempat yang dia nyaman, kita tanyakan sebenarnya tujuannya apa, alasannya apa. Semua tadi Pak Amri menyampaikan semua orang memang pernah bersalah, itu biar orang itu ada empati. Ketika orang lain bersalah kita tidak langsung menjustis dan lain-lain. Mungkin penekanannya nanti di sini lah. Nanti video kami, praktek kami akan kita share, gak apa-apa ya Pak Amri, ketika kemarin kita menangani anak-anak, kita melaksanakan segitiga restitusi, mungkin nanti masih banyak kurangnya tapi mungkin bisa jadi referensi. Ini nanti penguatannya ini kita share di grup ya Mbak Eni ya. Karena sudah sore ya, nanti video kita share, ini penguatan teori kita hari ini tentang segitiga restitusi, karena ternyata yang harus punya ini enggak hanya guru BK Bu Septi, tapi kita semua harus punya ilmu ini. Nanti kita berkolaborasi, nanti kami share di grup, silakan jenengan persani dan nanti kami minta umpan balik. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk semuanya hari ini. Mari acara ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, semoga forum ini nanti ini tadi betul-betul memberikan pencerahan baru, pengetahuan baru bagi kita semua terkait dengan tugas kita sebagai pendidik. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kurang lebihnya, semoga semuanya bermanfaat. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.